warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi populer kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Rifda Alda Ufaira. Siwa Fresh, di era yang serba cepat dan penuh distraksi ini, seringkali orang tua kehilangan momen-momen kecil, momen-momen berharga bersama sang anak. Tanpa mereka sadari, anak tumbuh dengan layar sebagai sahabatnya, dan banyak orang tua yang menjadi figur tanpa makna di samping anak. Oleh sebab itu, kita akan belajar bersama hari ini mengenai fenomena pengasuhan di era modern dengan hal sederhana yang dapat membentuk perkembangan anak. Telah hadir di TVRI Sumatera Selatan anggota Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan, ada Mbak Karina Elmira Amalia, SPSI MPSI. Selamat datang Mbak Karin. Ya, terima kasih Mbak Alda. Masya Allah, cantik sekali ya hari ini narasumber kita masih muda ya Mbak Karin ya. Gimana Mbak, sudah siap untuk ditanya-tanya? Iya, siap. Oke, sebelumnya juga untuk kami ingatkan untuk Sipa Friends yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini, bisa langsung saja telepon ke 0711131454 atau juga bisa ke WhatsApp ke 0823 1198 179. Kami nantikan untuk pertanyaan dari Sipa Friends. Oke Mbak, tema kita ini hal sederhana yang membentuk perkembangan anak. Tapi sebelumnya saya pengen tanya dulu ke Mbak Karin ya. Kenapa sih Mbak Karin mengangkat tema ini? Apakah ada fenomena menarik nih dari yang Mbak Karin lihat ya terkait dengan tema kita hari ini? Ya, oke. Terima kasih Mbak Alda. Jadi mungkin kalau fenomena ya di keseharian gitu ya yang kita lihat, memang saya sendiri kebetulan pernah atau saat ini juga sampai saat ini masih punya pojok baca seperti Mbak di rumah gitu ya. Dan beberapa orang tua dari anak-anak pojok baca saya itu kebetulan mengeluhkan gitu ya, mengeluhkan bahwa aduh, saya ini kayaknya sulit gitu Mbak untuk memiliki atau menemani anak belajar gitu. Nah, padahal dalam perspektif psikologi perkembangan sebenarnya belajar itu kan nggak harus dalam lingkup formal aja gitu kan, bahkan ketika di lingkup informal gitu kan atau keseharian itu sebenarnya kita bisa sambil menyisipkan pembelajaran atau belajar bersama anak gitu. Nah, saya ingin menekankan bahwa kegelisahan salah satu ibu dari anak pojok baca itu sebenarnya bukan berarti masalah yang besar gitu ya, melainkan kita bisa mencari solusi-solusi lain gitu ya yang memang ternyata kita lakukan sebenarnya, tapi tidak kita sadari aja bahwa ternyata itu juga proses belajar bersama anak kayak gitu Mbak. Ya, berarti curiosity-nya itu hal-hal yang Mbak akan angkat itu berarti dari memang pengalaman pribadi ya Mbak Karin ya. Juga, betul. Dari memang berarti pojok buku ya. Pojok baca ya. Pojok baca ya. Itu ada di rumah. Iya, di dekat rumah itu di dekat orang-orangnya menyasar ke anak-anak di sekitar rumah susun sebetulnya Mbak. Jadi ya memang saat itu saya mendirikannya ketika COVID gitu ya. Jadi saya mendengar keresahan dari ibu-ibu sekitar, kesulitan untuk mengatur waktu ya untuk membantu anak belajar gitu atau sekedar menemani anak belajar. Jadi di samping itu saya melihat anak-anak ini sibuk bermain gitu ya, bisa bermain HP di luar atau lebih banyak waktu bermainnya gitu. Khususnya untuk anak-anak mungkin di usia 6 tahun, 7 tahun yang mau memasuki usia sekolah dasar, sekolah formal gitu ya. Nah, jadi karena berdasarkan fenomena ini, pengalaman ini saya lihat kenapa enggak saya mengoptimalkan gitu ya perkembangan anak ini, khususnya literasi ya. Di sini kita fokusnya ke literasi dengan mendirikan pojok baca itu gitu. Jadi ya tujuannya untuk membantu gitu ya, membantu orang tua yang mungkin kesulitan untuk membagi waktu serta mungkin minim pengetahuan gitu ya, bagaimana untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan potensi ataupun minat anak di bidang
di bidangnya masing-masing gitu ya. Khususnya di sini kita fokusnya ke informal activity atau aktivitas informal seperti itu, Mbak. Oke, makanya temanya adalah hal sederhana yang bisa Iya. dilakukan ya di lingkup terkecil kita gitu ya, Mbak ya. Tapi kalau dari pengalaman Mbak Karin tadi kan berarti dari pengalaman di orang tua di pojok baca itu. Berarti kalau kita jelaskan nih, berarti orang tua range misalnya orang tua dengan ekonomi manapun gitu ya, usia manapun itu bisa untuk nonton ini ya Mbak Betul, ya, betul. untuk mendengar edukasi dari Mbak Karin ini. Iya. Oke, kalau dari segi orang tua, kalau anak nih, kalau memang orang tua tuh harus fokus ke anak ya Mbak ya, itu memang dari usia berapa? Tadi Mbak Karin sudah sempat singgung ya sebenarnya ya, kalau dari pengalamannya banyak kan ke usia-usia sekolah dasar ya Mbak ya, usia tapi idealnya itu orang tua itu harus concern ke perkembangan anak itu dari anak usia berapa, Mbak? Iya. Kalau dalam perspektif psikologi perkembangan tentunya usia 0 sampai 8 tahun itu adalah usia golden age ya kita ketahui ya. Jadi memang dari anak lahir sampai dengan usia 8 tahun kalau bisa ya semakin banyak interaksi, semakin banyak stimulasi itu semakin baik gitu. Jadi ya yang paling penting itu 0 sampai 8 tahun gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan jadi setelah usia 8 tahun jadi nggak perlu lagi ya, nggak juga gitu. Tapi yang paling penting atau paling perlu banyak beri stimulasi itu di usia 0 sampai 8 tahun itu, Mbak. 0 sampai 8 tahun. Jadi para orang tua yang memiliki anak range usia segitu memang harus diperhatikan dan dimaksimalkan ya Mbak Iya, ya untuk betul. perkembangan anaknya karena akan berdampak jauh nanti ke anak saat dewasa juga Betul. ya Mbak Karin ya. Nah, kalau terkait dengan fenomena sekarang ya Mbak ya, kalau di pojok baca yang Mbak Karin dirikan mungkin masih banyak orang tua yang mendampingi ya. Iya. Nah, tapi bagaimana sekarang juga fenomena sekarang yang orang tua dua-duanya bekerja? Karena kita fokusnya lebih fokus ke orang tua ya Mbak ya Iya, hari ini ya. betul, hari Nah, ini. bagaimana kalau orang tua dua-duanya bekerja nih Mbak? Itu dinamikanya juga berbeda ya Iya, Mbak ya. Nah, itu betul. seperti apa kalau dijelaskan? Betul, tentunya ya betul kata Mbak Alda tadi ya, tentunya akan berbeda dinamikanya ketika orang tua bekerja gitu ya, working parents. Di sini mungkin untuk orang tua bekerja bisa memaksimalkan waktu-waktu di kesehariannya gitu ya, misalnya mungkin orang tuanya bekerja dari pagi sampai sore gitu ya. Nah mungkin di malam hari mungkin ketika anak sebelum tidur atau bahkan mungkin sebelum anak berangkat sekolah, ketika sarapan atau mungkin makan malam gitu. Nah di momen-momen seperti itu mungkin orang tua bisa menyelipkan gitu ya interaksi yang bermakna gitu bagi anak. Interaksi bermakna itu seperti apa gitu ya, yang mungkin misalnya anaknya sudah sekolah PAUD misal gitu ya. Terus ketika orang tua itu bekerja dari pagi sampai sore gitu dan baru ada waktu ketika mungkin makan malam bersama gitu atau mungkin sebelum tidur. Nah, idealnya ya orang tua itu bertanya kepada anak gitu kan, gimana tadi sekolahnya gitu ya, atau belajar apa tadi di sekolah gitu. Nah, di situ kan meningkatkan engagement atau attachment juga ya antara anak dan orang tua, serta anak merasa diperhatikan gitu oleh orang tuanya gitu. Jadi ya itu tadi kita sebut dengan responsive caregiver jadi gitu. Jadi ini juga merujuk kepada WHO UNICEF ya terkait dengan framework nurturing care yang mana menempatkan responsive caregiving ini sebagai bagian penting dari lingkungan yang mendukung perkembangan anak gitu. Jadi bukan hanya kesehatan, nutrisi atau gizi gitu ya, tetapi juga hal-hal kecil seperti ini ternyata juga sangat penting gitu untuk kita terapkan dalam hal meningkatkan perkembangan anak gitu. Oke, luar biasa. Memang ternyata sudah ada datanya Mbak ya, dan Iya. memang penting kalau misalnya bahasa awamnya interaksi antara orang tua dan anak gitu Iya, ya, itu betul. sangat penting dan bisa jadi fondasi utama juga Betul. terkait dengan perkembangan anak. Berarti memang sangat penting interaksi ya. Betul. Nah, kalau ngomong-ngomong masalah interaksi Mbak, tadi juga kaitannya dengan kesibukan orang tua ya. Banyak orang tua yang misalnya pulang kerja tuh memang ada nih di samping anak gitu, tapi ya cuman menemani aja. Nah itu bisa dikatakan dengan interaksi juga kah? Karena mungkin ada sepatah dua patah kata juga yang diucapkan gitu, atau memang belum bisa disebut dengan interaksi. Ya baik, kita kan di sini berarti perlu kita highlight bahwa
hadir ya di sini, interaksi itu interaksi dengan kehadiran yang penuh gitu ya, atau fully present gitu ya antara anak dan orang tua gitu. Nah jadi kehadiran seperti apa sih, hadir itu seperti apa, itu yaitu adalah hadir berarti peka gitu terhadap sinyal anak seperti itu ya, ataupun merespon secara tepat dan hangat, serta menyediakan kesempatan bagi anak untuk belajar serta berinteraksi dengan orang tua gitu. Jadi kalau misalnya oke, kita orang tua menemani anak bermain atau mungkin berinteraksi, ya bisa dibilang ngobrol gitu ya, tapi ngobrolnya orang tua sambil main HP gitu ya, kayaknya itu belum bisa dikatakan bahwa hadir secara penuh gitu ya, secara utuh gitu ya, karena ternyata jiwa si orang tuanya nggak sedang ada di sana, hanya fisiknya aja ada di situ gitu kan. Nah jadi ya tentunya hadir di sini perlu kita tekankan bahwa hadir secara penuh, tidak hanya fisik tetapi juga jiwa secara utuh gitu ya. Gitu Mbak Alda. Jadi bukan hanya raga yang memang ada di samping anak ya betul. Mbak ya, tapi juga jiwanya memang hadir penuh tanpa, ya sekarang kan banyak orang tua distraksinya HP gitu ya. Misalnya anaknya main HP juga, orang tuanya juga main HP. Nah itu juga pentingnya berarti role model dari orang tua ya Mbak Karin ya. Betul. Itu betul banget Mbak, karena kan kalau misalnya orang tua melarang anak untuk bermain HP, tetapi ternyata secara tidak langsung anak melihat sendiri gitu ya, orang tua juga main HP. Nah juga kalau di psikologi, di teori psikologi itu adalah social learning theory ya, itu dari Albert Bandura, di mana anak itu kan mencontoh gitu ya, mencontoh apa yang orang tua lakukan atau apa yang lingkungannya lakukan gitu. Nah jadi penting untuk kita sebagai orang tua atau pengasuh utama untuk memberikan contoh gitu ya, ketika kita ingin anak kita bersikap seperti ini ya idealnya kita juga mencontohkan sikap yang seperti yang kita harapkan, seperti itu Mbak Alda. Jangan tiba-tiba marah-marah karena anaknya main HP padahal orang tuanya yang main HP duluan gitu ya. Oke, Mbak Karin, terkait dengan ini nih, terkait dengan ada yang love language kan namanya quality time ya, tapi juga di satu sisi ada yang namanya quantitative time gitu. Jadi kualitas dan quantity gitu ya. Kualitas dan juga kuantitasnya untuk waktu bersama anak. Mana yang lebih penting nih Mbak? Kuantitas atau memang wajibnya ya kualitas ya? Tentu saja ketika pertanyaan kuantitas versus kualitas, tentu saja jawabannya kualitas ya Mbak. Karena juga kita tadi sempat saya sempat singgung juga bahwa interaksi di sini itu adalah hadir secara penuh gitu. Artinya kualitasnya yang perlu kita tekankan gitu kan. Tetapi tidak menutup kemungkinan kuantitas juga perlu kita terapkan juga gitu ya. Jadi maksudnya seperti ini Mbak. Kualitas itu adalah fondasi utama gitu, tetapi kita perlu konsistensi untuk melakukan aktivitas tersebut gitu. Contohnya misalnya kita misalnya setiap sebelum tidur gitu ya, ini mungkin ada orang tua yang memberikan rules gitu ya untuk anaknya gitu. Setiap sebelum tidur kita ngobrol-ngobrol dulu yuk gitu sama anaknya gitu. Nah tetapi kadang ngobrol, kadang enggak. Nah itu kan artinya kuantitasnya juga kurang gitu ya, atau konsistensi dalam hal ini lebih spesifiknya gitu. Jadi memang kalau kita membahas kuantitas di sini lebih ke konsistensinya gitu, bukan lebih kepada berapa banyak waktunya gitu ya. Memang kan apalagi working parents tadi ya, kita bilang sebelumnya tentu memiliki waktu yang terbatas gitu ya untuk menyeimbangkan antara waktu bekerja dengan waktu bersama anak gitu kan. Nah jadi maka dari itu tentu kita perlu garis bawahi di sini kualitasnya itu yang sangat lebih penting gitu, yang perlu kita tekankan. Jadi bagaimana interaksi itu terjalin gitu ya, bagaimana anak itu bisa merasa betul-betul terhubung gitu antara anak dengan orang tuanya gitu ketika interaksi itu terjadi seperti itu Mbak. Oke, jadi yang paling penting adalah kualitasnya, betul, tapi jangan lupakan juga kuantitasnya, yaitu dengan konsistensinya. Oke, luar biasa Mbak Karin. Namun kita lanjutkan setelah jeda ya. Setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Psikologi Populer.
kasih Siwa Friends, Anda masih bersama kami dalam program Psikologi Populer yang hari ini membahas mengenai hal sederhana yang membentuk perkembangan anak bersama dengan Mbak Karinta Elmira Amalia SPSI MPSI selaku anggota Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan atau HIMSI Sumsel. Dan juga kami masih mengingatkan untuk Siwa Friends yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini bisa langsung saja telepon ke 0711311454 atau juga ke WhatsApp ke 0823 1198 1790. Mungkin yang orang tuanya atau anaknya sedang di masa-masa perkembangan ya Mbak ya, atau juga mungkin yang lagi mempersiapkan masa kelahiran mumpung masih di dalam kandungan harus belajar banyak ya Mbak Karin ya, itu bisa langsung tanya nih mumpung ada Mbak Karin di sini ya. Oke Mbak, kita lanjutkan lagi. Saya melanjutkan segmen sebelumnya dulu ya Mbak ya, terkait dengan peran dari orang tua nih. Apa bedanya peran dari ayah, apa bedanya peran dari ibu dalam proses perkembangan anak ini, Mbak? Oke. Mungkin kalau saya bisa coba kategorikan ya, kita merujuk ke beberapa penelitian yang saya ketahui, itu salah satunya penelitian dari Amalia et al. Di situ didapatkan bahwa ternyata aktivitas seperti apa gitu ya yang dilakukan sama orang tua, ayah atau ibu gitu ya, aktivitas informal itu lebih terasa bagi anak ketika itu dilakukan bersama orang tua. Jadi aktivitas informal itu seperti apa, misalnya seperti bermain gitu ya, atau ya bermain tuh bisa banyak ya, bisa bermain tradisional atau bermain game bisa juga, atau bermain ya permainan-permainan yang dimiliki oleh anak-anak di rumah gitu ya. Nah, kenapa? Karena memang ketika berbicara dalam perspektif anak ke ayah gitu ya, hubungan antara anak dan ayah itu memang sangat erat kaitan dengan emosional gitu ya. Nah, jadi kalau bermain itu kan tentu membangun attachment. Nah, ketika attachment itu secure pada anak, maka akan berdampak kepada sosial emosionalnya gitu kan. Jadi anak akan lebih merasa diterima gitu kan, merasa aman, nyaman gitu. Nah, jadi memang yang membedakannya itu kalau ayah itu sebaiknya lebih ke informal activity atau aktivitas informal seperti bermain gitu. Kalau ibu gimana? Nah, kalau ibu itu mungkin lebih bisa dengan membaca bersama, atau ya penelitian dari Carmichael et al. Itu juga menunjukkan bahwa share book reading atau membaca buku bersama ibu, spesifik ibu, itu memberikan dampak atau meningkatkan perkembangan bahasa anak gitu. Nah, jadi di sini bisa kita bedakan ya, kalau misal ayah itu bisa spesifiknya ke informal, aktivitas informal, sementara kalau ibu tuh bisa ke aktivitas-aktivitas yang lebih ke formal gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya ibu melakukan aktivitas informal seperti ngajak ngobrol aja gitu kan, itu kan informal juga, itu juga bisa sebenarnya. Tapi kalau kita merujuk ke penelitian gitu ya, memang penelitian menunjukkan bahwa aktivitas informal itu yang lebih berpengaruh secara signifikan, secara langsung kepada antara ayah dengan anak gitu. Jadi lebih ke ayah itu untuk informal, lalu ibu bisa dua-duanya gitu ya, seperti itu. Jadi memang kalau yang informal mungkin lebih efektifnya jika bersama ayah gitu ya. Tapi kalau misalnya hal-hal yang lebih formal dan academically mungkin ya itu mungkin lebih efektif bersama ibu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau dikombin kan biasanya juga lebih baik ya Mbak ya. Oke, luar biasa Mbak. Ternyata sudah ada yang bertanya nih Mbak Karin via WhatsApp, tapi tidak ada namanya nih Mbak ya. Kita panggil kakak aja kali ya. Halo Kak Rifda dan Kak Karin, selamat sore kakak. Izin bertanya, ketika orang tua sibuk bekerja dan jarang memiliki waktu bersama anak, apakah memberikan berbagai fasilitas dan memenuhi kebutuhan materi benar-benar bisa menggantikan kebutuhan anak akan perhatian, komunikasi, dan kehadiran orang tua? Dan apa dampaknya jika pola ini berlangsung sejak kecil? Bagaimana tuh Mbak Karin? Mungkin pertama kita highlight terkait dengan provide atau memberikan material aja gitu ya. Berarti mungkin ya kita bisa umpamakan bahwa ternyata mungkin interaksinya minim gitu ya, atau terbatas gitu ya. Nah, seperti yang tadi kita sampaikan ya, bahwa
sebetulnya memang apalagi usia anak usia dini 0 sampai 8 tahun tadi ya, yang paling dibutuhkan sama anak tuh tadi sebetulnya interaksi dengan orang tua secara langsung gitu ya, atau dalam hal ini ya sekedar ngobrol atau apa. Kalau lebih bayi lagi, misal usia lebih kecil lagi, itu justru kan kaitannya erat banget sama attachment gitu ya. Nah, mungkin kita biar nggak terlalu luas gitu ya, kita fokusnya ke anak usia dini misal gitu ya. Nah, bagaimana ketika anak itu hanya diberikan materi aja gitu ya, dicukupkan ya atau dilengkapi materialnya, tetapi interaksinya terbatas gitu ya atau minim. Nah, menurut saya ya, berdasarkan data dari UNICEF dan WHO tadi, kita coba kaitkan, memang sebetulnya itu agak lumayan tricky gitu ya Mbak, karena sebetulnya responsive caregiver itu yang sangat diperlukan oleh anak usia itu gitu kan. Dan juga berdasarkan penelitian juga responsive caregiver atau interaksi langsung ya, caregiver ini sebetulnya nggak harus orang tua sih Mbak sebenarnya, jadi pengasuh utama gitu ya. Jadi kalau memang orang tuanya bekerja, dalam case ini misalnya mungkin orang tuanya benar-benar nggak ada waktu dan juga mungkin jauh, mungkin ada kan orang tuanya yang mungkin bekerja jauh, jadi anaknya dititipkan mungkin sama nenek atau kakek. Sebenarnya ketika itu terjadi tidak akan mungkin tidak akan terlalu menjadi masalah ketika caregiver utamanya atau pengasuh utamanya seperti nenek atau kakeknya tetap bisa mencukupi responsif itu, interaksi yang responsif itu gitu. Jadi ya itu tricky ya di situ ya Mbak. Oke, nggak apa-apa kalau memang case-nya memang tidak memungkinkan untuk orang tua mencukupi atau melakukan interaksi langsung secara langsung dengan anak, tetapi yang perlu kita garis bawahi di situ ya bisa dari pengasuh utama lainnya gitu, dalam hal ini mungkin nenek atau kakeknya gitu. Nah, bagaimana kalau ini secara langsung terjadi terus menerus gitu ya? Kalau kita coba kaitkan dengan attachment Bowlby ya, teorinya si Bowlby itu memang artinya memang attachmentnya kurang terjalin antara anak dan orang tua gitu kan. Nah, mungkin itu kalau berdasarkan penelitian juga berdampak ke sosial emosional anak sebenarnya, khawatirnya gitu ya. Tetapi ini bisa kita beri solusi tadi dengan bantuan caregiver lainnya seperti nenek atau kakek gitu, atau mungkin kalau di sana tinggal bersama tante atau om, mungkin tante dan omnya bisa melengkapi kebutuhan dasar anak itu untuk perhatian, lalu interaksi yang mana itu berdampak langsung kepada perkembangan anak seperti itu. Mbak. Luar biasa. Terima kasih Kak. Semoga menjawab atas pertanyaannya ya. Kalau masih ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung WhatsApp lagi ya. Oke Mbak Karin. Ya. Tadi juga berarti yang saya tangkap juga Mbak ya, kalau misalnya interaksi itu memang sangat perlu gitu ya. Jadi walaupun tidak ada interaksi langsung antara anak dan orang tua, tapi ya perlu caregiver lainnya gitu ya. Misalnya yang ada di rumah siapa atau tetangga, misalnya saudara yang dekat siapa gitu ya. Signifikan other ya, orang yang terdekat gitu. Oke, nah kalau misalnya tadi juga ya, yang orang tuanya lagi LDRan sama anak gitu ya, misalnya salah satunya, misalnya ayahnya biasa yang bekerja ya Mbak ya, LDRan. Tapi mereka sering teleponan gitu. Nah, itu berarti bisa dikatakan juga tetap interaksi ya, walaupun jauh, walaupun misalnya seringannya telepon, nggak video call, tapi itu tetap dikatakan interaksi ya Mbak ya? Betul, itu tetap dikatakan interaksi ya, walaupun secara online gitu ya, tetapi kan anak tetap bisa merasakan ya kehadiran orang tuanya gitu. Jadi di sana kan tetap juga ada proses mengobrol, misalnya proses interaksi, misalnya oh hari ini makan apa, misalnya gitu kan tadi, oh lauknya apa, terus gimana hari ini, apa perasaannya, happy kah, sedih kah, jadi tetap ada proses interaksi itu di sana, jadi itu tetap bisa dikatakan interaksi Mbak Alda gitu. Oke, luar biasa. Jadi jangan khawatir untuk orang tua yang LDRan sama anak ya, itu bisa digantikan ya, diterapkan gitu ya, dengan tadi sering ngobrol walaupun jauh gitu ya, bisa dengan sekarang udah canggih ya Mbak ya, bisa dengan voice call atau video call lebih baik ya betul, Mbak ya. Lebih baik video call. Oke, luar biasa Mbak Karin. Nah, tadi kan juga seperti disinggung ya sama kakak yang bertanya bahwa ada dampaknya nih, tadi dampaknya karena memberi materi terus gitu ya, memberikan fasilitas terus. Tapi kalau sekarang nih kita bahas tentang dampak yang dirasakan dalam perkembangan anak ya. Kalau misalnya memang anak ini
melakukan atau ya melakukan interaksi dengan orang tuanya nih Mbak. Mungkin dampak jangka pendeknya apa, mungkin dampak jangka panjangnya akan seperti apa Mbak? Oke. Baik, berarti dampaknya terhadap perkembangan anak gitu ya Mbak Alda ya. Ya, jadi memang kenapa interaksi antara anak dan orang tua itu sangat penting, atau caregiver ya dalam hal ini itu penting karena interaksi ini dapat berdampak kepada perkembangan anak. Nah, interaksi yang seperti apa yang berdampak kepada perkembangan anak itu ya sebetulnya kita ini sering luput gitu ya. Sebenarnya makanya di sini topiknya tadi kan hal-hal sederhana gitu ya. Jadi tidak harus interaksi yang memang betul-betul kita kondisikan gitu, enggak harus gitu ya direncanakan gitu kan Mbak Alda. Jadi kita bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan interaksi sehari-hari kita bersama anak. Misalnya saat apa? Misalnya saat tadi sudah sempat saya singgung juga, contoh saya beri contoh saat makan mungkin, atau mungkin bisa juga saat berjalan atau sedang di perjalanan gitu ya, misalnya mungkin orang tuanya mengantar anaknya sekolah gitu kan. Nah di situ kita bisa selipkan gitu kan interaksi atau obrolan kepada anak. Oh hari ini kamu gimana, happy nggak, perasaannya gimana, mau sekolah gitu kan, udah siap belum sekolahnya gitu kan. Atau ketika menjemput anak pulang sekolah bisa juga gitu kan, tadi gimana sekolahnya, apa yang dipelajarin di sekolah, terus teman-temannya gimana. Nah kita juga perlu tanya teman-temannya gitu kan, karena ya sekarang tuh kan interaksi antar anak itu kan cukup kompleks gitu ya. Jadi kita perlu tahu gimana interaksi anak bersama teman-temannya, seperti itu ya Mbak. Oke Mbak Karin, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Ini akan dijelaskan terkait dampaknya ya. Namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Terima kasih Siva Friends, Anda masih bersama kami dalam program Psikologi Populer yang hari ini membahas mengenai hal sederhana membentuk perkembangan anak bersama narasumber kita, yaitu Mbak Karinta Elmira Amalia, SPSI MPSI dari anggota Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan. Dan juga kami masih mengingatkan untuk Siva Friends yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini, bisa langsung saja telepon ke 071131144 atau juga WhatsApp ke 0823 1198 1790. Mumpung ada ahlinya di sini ya terkait dengan perkembangan anak, monggo ditelepon ataupun di WhatsApp ya Siva Friends ya. Oke Mbak Karin, kita lanjutkan lagi ya, tadi sempat terpotong nih karena ada jeda ya. Tadi sudah dijelaskan pendahuluannya. Nah, jadi dampaknya itu seperti apa Mbak? Dampak dari interaksi dari orang tua ke anak itu terhadap perkembangan anaknya itu seperti apa? Iya. Oke, jadi kita bisa membedakan menjadi beberapa bagian ya dampaknya terhadap ke perkembangan bahasa, perkembangan sosial, perkembangan sosial emosional, lalu kognitif gitu ya Mbak, jadi 3 gitu ya. Nah jadi yang seperti aktivitas yang seperti apa gitu ya yang bisa mendukung perkembangan bahasa dan perkembangan kognitif serta sosial emosional itu, misal kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat anak itu sedang membaca atau kita share book reading tadi ya, kita coba kaitkan dengan sudah valid gitu ya secara ilmiah bahwa ternyata share book reading itu berpengaruh terhadap perkembangan anak. Nah, misalnya ketika kita membaca bersama anak gitu, di sini ada orang tua sama anak, boleh siapapun orang tuanya, bisa ibu, bisa ayah, ataupun bisa nenek, kakek, semua caregiver yang penting gitu ya. Nah, jadi ketika kita terjadinya proses membaca bersama itu Mbak Alda, jadi harapannya tidak hanya sekedar oke, sudah selesai membacanya, tidak, tetapi adanya proses stimulasi pertanyaan gitu ya yang berkaitan atau yang relevan dengan buku cerita atau bacaan kita itu gitu. Nah, jadi misalnya seperti apa?
Bisa kita ngajak anak membaca buku cerita tentang si kancil dan si buaya gitu ya. Nah, jadi kita tanyain, menurut kamu tadi yang dilakukan oleh si kancil itu gimana? Kita kasih pertanyaan terbuka gitu kepada anak. Nah, ini dapat meningkatkan perkembangan bahasa dan juga perkembangan kognitif anak gitu, Mbak Alda. Jadi tidak sekedar anak memperoleh kosakata baru di sana, bisa kita bantu misalnya anak bingung, apa ya Ma gitu kan. Oh, ternyata si kancil ini perbuatannya sudah baik, tetapi apa, bisa kita kasih penjelasan kalau memang anak merasa kesulitan gitu. Nah, dari situ ternyata anak mendapatkan kosakata baru gitu. Misalnya, iya si kancil ini sudah baik, tetapi si kancil lupa ngomong berterima kasih kepada si buaya gitu misalnya. Oh, berarti di situ juga ada proses perkembangan sosial emosionalnya gitu kan. Oh, berarti kalau kita dibantu orang, kita harus kita harus berterima kasih gitu kan. Oh, kalau kita berbuat baik dampaknya seperti ini gitu kan. Nah, jadi di situ cukup kompleks ya, walaupun mungkin hanya interaksi biasa kita menganggapnya gitu ya, tetapi bagi anak itu dapat mendukung perkembangan bahasa. Jadi kosakatanya semakin bertambah, lalu perkembangan kognitif karena anak didorong untuk memikirkannya apa ya gitu ya, dan juga sosial emosionalnya seperti itu, Mbak Alda. Oke. Saya langsung terkonek nih Mbak ya dengan pembahasan kita selanjutnya sebenarnya ya, terkait dengan era digital ini. Kalau misalnya tadi ya contoh Mbak Karin itu kan kita membaca buku ya dengan anak orang tua dan anak caregiver dengan anak. Tapi kalau misalnya bukunya itu misalnya soft copy nih dari internet gitu ya, misalnya kan ada buku yang e-book gitu ya. Nah, itu apakah diperbolehkan atau memang lebih baik kita belajar atau membaca itu dari hardbooknya gitu Mbak Karin? Iya. Idealnya diseimbangkan ya Mbak sebenarnya kan, karena kalau misalnya e-book itu terjadi ke anak maksudnya gadgetnya misalnya anak melihat itu kan bisa meningkatkan screen time gitu ya Mbak. Nah, jadi mungkin idealnya itu idealnya itu diseimbangkan, tetapi kalau bisa memilih akan lebih baik kalau buku dalam bentuk fisik gitu ya Mbak. Jadi anak kalau misal HP atau gadget itu kan anak bisa terdistraksi dengan hal lain gitu kan, apalagi kalau anak sudah misalnya HP itu berarti menonton YouTube gitu, jadi kan buru-buru mereka mau fokus membaca buku itu, tapi malah pikiran mereka ke hal lain gitu kan. Oh, aku mau nonton video apa gitu di YouTube gitu kan. Nah, seperti itu Mbak. Jadi kalau misalnya kita konteksnya itu membaca, lebih baik itu membaca buku fisik gitu Mbak. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk misalnya belajar lebih luas ya, belajar misalnya dengan konten edukasi di YouTube itu banyak kan channel-channel edukasi, itu nggak apa-apa kita juga kita temani, tapi memang dikurangi ya durasinya gitu, dan kita tetap ajukan pertanyaan terbuka tersebut gitu. Jadi tetap ada proses interaksi yang bermakna itu, seperti itu Mbak Alda. Oke, karena bahasannya sudah tidak screen time. Kalau mau nonton terkait pembahasan screen time bisa nonton di YouTube TVRI Sumatera Selatan, karena juga sebelumnya sudah dibahas ya Mbak Karin ya tentang screen time pada anak. Nanti ditonton aja YouTube TVRI Sumatera Selatan, program psikologi populer. Oke, Mbak Karin, terkait dengan kalau sekarang kan ada anak yang memang dari kecil itu sudah diberikan gadget tadi ya, terkait dengan era digital kan, mereka memang lahir di era digital ya, jadi mau nggak mau kan memang biasanya orang tua ya kasih lah, tapi mungkin ada dari umur berapa baru dikasih gitu ya. Dan sekarang itu kalau saya lihat komen gitu ya Mbak Karin, dia banyak kan yang memang kayak banyak yang bahasa anak sekarang itu tone deaf gitu ya, banyak yang empatinya kurang. Nah, apakah empati ini juga berpengaruh ke sosial emosional tadi ya, terkait dengan perkembangan anak tadi, dan bagaimana orang tua mestinya tuh harus seperti apa terhadap anak ini? Iya, tentu ya, kalau empati itu kaitannya dengan sosial emosionalnya ya, khususnya sosial gitu ya. Nah, jadi mungkin dengan menyelipkan nilai-nilai moral gitu ya dalam proses interaksi itu mungkin salah satu langkah yang cukup sederhana dan bisa dilakukan oleh orang tua di rumah gitu ya. Misalnya tadi kita balik lagi misalnya cerita si kancil dan buaya. Oh, ternyata kalau misalnya kita harus berlaku jujur gitu kan. Oh, berarti kita perlu menanamkan nilai-nilai kejujuran gitu. Jadi ya itu, kita bisa menyelipkan
nilai-nilai moral untuk mengantisipasi tone deaf tadi ya dari individu gitu. Jadi seperti itu Mbak singkatnya. Oke, berarti memang di sela-sela interaksi tadi Betul. ya, misalnya ngobrol malam tadi, Betul. gitu bisa diselipkan norma-norma dari keluarga Iya, gitu yang betul. diharapkan oleh orang tua terhadap anak seperti apa. Betul Oke sekali, Mbak Mbak Alda. Karin, kalau misalnya nih si Friends dimanapun berada ya, yang masih kepo gitu mau diskusi lebih lanjut terkait dengan misalnya tema ini gitu ya, atau perkembangan anak secara umum, mau konsultasi, mau diskusi lebih lanjut ke Mbak Karin, bisa temui Mbak Karin di mana nih Iya, Mbak? boleh. Sekarang saya sedang menjadi konselor atau mental health specialist di Yayasan Puspa Indonesia. Jadi ada di Jalan Radial di Rumah Susun Blok 32, atau kalau secara online bisa juga temui saya di Instagram Ranah Anak. Jadi pojok baca itu merupakan salah satu bagian kegiatan dari Ranah Anak. Jadi Ranah Anak itu adalah semacam komunitas gitu ya Mbak, yang memang fokusnya ke pendidikan, literasi, dan kesehatan mental untuk anak, perkembangan lah secara khususnya gitu. Nah jadi bisa ke IG Ranah Anak @ranah-anak gitu Mbak Alda. Oke, nanti bisa di follow dulu, habis itu bisa di DM ya Iya, Mbak boleh, Karin ya. iya. Mungkin mau diskusi lebih lanjut dengan Mbak Karin bisa lewat Instagram ataupun tadi langsung datang ya gitu Iya, ya. betul. Oke, luar biasa Mbak Karin. Kita lanjutkan lagi ya dengan mitos atau fakta sedikit gitu ya Mbak Karin ya. Mitos atau fakta nih Mbak Karin, kalau misalnya anak dengan interaksi yang baik dengan orang tua gitu ya, biasanya pola komunikasinya itu lebih jelas, lebih lancar, lebih lantang, itu mitos atau fakta? Ya, kita bisa jawab itu fakta ya Mbak, karena itu berarti berkaitan dengan perkembangan bahasa gitu ya. Dan tadi sempat saya singgung juga penelitian-penelitian terkait dengan penelitian-penelitian. Penelitian dari Novita et al. Juga tahun 2024 itu menyatakan bahwa home learning activity di sini berarti aktivitas belajar bersama anak gitu ya, di mana itu terdapat interaksi antara orang tua dengan anak atau pengasuh kepada anak, itu berdampak langsung terhadap perkembangan bahasa anak gitu Mbak. Jadi itu tentu fakta ya, karena berdasarkan hasil riset gitu. Jadi singkatnya kita bisa bilang itu adalah fakta Mbak Alda. Ya oke, jadi yang orang tua dan anak yang interaksinya bagus itu cenderung anaknya memang berbicaranya lebih jelas, lebih lantang, lebih Iya. lancar. Iya, Ya, betul Oke. Mbak Alda. Nih mitos atau fakta kedua ya Mbak ya. Apakah benar kalau misalnya anak dengan interaksi baik dengan orang tua, anaknya itu cenderung kepercayaan dirinya lebih baik saat bersosialisasi? Nah, itu Fakta. sebelum itu Belum selesai. mitos atau fakta? Oke, itu fakta lagi Mbak Alda, karena itu kan berkaitan dengan sosial emosionalnya gitu ya. Jadi kepercayaan diri itu berkaitan erat dengan sosial emosional. Seperti yang sempat saya katakan sebelumnya juga. Dan ada beberapa penelitian lainnya, Senecal et al. Tahun 2014 menyatakan bahwa interaksi antara orang tua dan anak itu yang terjadi itu dapat meningkatkan sosial emosional anak. Selain itu juga mempersiapkan menjadikan anak itu lebih siap untuk ke sekolah formal, atau dalam hal ini SD gitu ya kalau kita mengenalnya gitu Mbak. Jadi itu fakta tentu saja. Fakta ya, oke, Iya. luar biasa. Jadi kalau misalnya interaksinya baik antara anak dan orang tua, itu kemungkinan lebih besar untuk anak bisa bersosialisasi dengan lebih cepat. Betul. Gitu ya. Kepercayaan dirinya juga lebih Meningkat. dibandingkan anak-anak yang lain. Betul sekali, Oke, luar Mbak. biasa. Nanti untuk mitos fakta yang lain nanti saya pikirkan dulu ya Mbak ya. Kita lanjutkan Iya. pertanyaannya terkait dengan, balik lagi ya, anak-anak zaman sekarang kan lahir sudah sekarang itu udah generasi alfa, generasi beta Beta, ya bahkan Mbak ya. Karin ya, yang memang tidak bisa dipungkiri bahwa mereka lahir dengan hal-hal berbau digital tadi, teknologi tadi. Nah, itu biasanya apa saja tantangan bagi para orang tua nih Mbak Karin ya, untuk menghadapi anak dengan yang tadi ya, penuh dengan hal-hal digital, hal-hal dengan teknologi. Nanti jawabnya Mbak, kita Oke. jawabnya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Terima
Terima kasih Sipo Friends, Anda masih bersama kami dalam Psikologi Populer yang hari ini membahas mengenai tema hal sederhana yang membentuk perkembangan anak bersama dengan Mbak Karinta Elmira Amalia SPSI MPSI selaku anggota HIMSI Sumsel atau Himpunan Psikologi Wilayah Sumatera Selatan. Dan juga kami masih mengingatkan untuk Sipo Friends yang ingin bergabung dengan kami di sini bertanya seputar tema kita hari ini, bisa langsung saja telepon ke 0711311454 atau juga ke WhatsApp ke 082311817960. Oke Mbak Karin, kita lanjutkan lagi. Tadi tantangan bagi orang tua ya menghadapi anak-anak zaman sekarang memang sudah dari lahir sudah peka digital, teknologi itu seperti apa Mbak? Oke, ya. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini, teknologi itu bukan sebagai musuh gitu ya, khususnya dalam konteks perkembangan anak gitu ya Mbak. Tetapi bagaimana kita melihat teknologi ini menjadi sebuah peluang gitu bagi perkembangan anak gitu ya. Jadi kita bisa garis bawahi fokusnya adalah apakah teknologi ini dapat menjadi alat atau justru menggantikan pengalaman yang dibutuhkan anak-anak gitu ya dalam mencakup misalnya berbicara, berinteraksi, bermain ataupun mengeksplorasi seperti itu, yang mana itu yang sangat dibutuhkan anak-anak gitu ya. Nah, jadi itu dulu yang perlu kita garis bawahi, bahwa ini tantangan ini bukan sebagai musuh tetapi sebagai peluang gitu. Nah, terus saya juga coba mengutip 3 prinsip praktis dari UNICEF ya Mbak tentang digital parenting. Di sini yang pertama adalah menjadikan ini sebagai usaha bersama gitu ya, dimana orang tua juga perlu adanya kesadaran dari orang tua dengan kebiasaan HP-nya atau gadgetnya sendiri gitu. Tadi yang sempat Mbak Alda singgung juga ya, gimana kalau misalnya orang tuanya sibuk sama HP tapi dia ngelarang anaknya. Nah, tadi itu juga perlu kesadaran dari orang tua dan perlu usaha bersama untuk orang tua juga sadar dan meminimalisir bermain gadget ketika bersama anak gitu ya. Lalu jadi bukan mengawasi anak aja gitu, tetapi juga dirinya sendiri juga perlu. Lalu yang kedua itu dampingi saat anak menggunakan teknologi gitu ya, dimana di sini kita jangan membiarkan anak bermain teknologi aja, bermain gadget aja sendiri gitu, tapi kita perlu dampingi konten apa yang sedang dia konsumsi. Lalu tadi durasi juga perlu sangat perlu kita batasi gitu ya, khususnya untuk anak yang usia di bawah usia dini gitu ya, di bawah 8 tahun gitu kan. Kemudian jadikan momen berteknologi ini menyenangkan dan interaktif. Misalnya tadi saya sempat contohkan, jadi sekarang kan udah banyak konten-konten edukasi di YouTube gitu ya. Nah, itu kita bisa manfaatkan itu dengan tetap melakukan interaksi bersama anak gitu kan, menanyakan tadi apa ya yang dibahas di konten tersebut kayak gitu ya. Kita eksplorasi lagi gitu kan, kita berikan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Jadi sehingga anak tetap terjadi interaksi yang bermakna itu antara orang tua dengan anak, seperti itu Mbak Alda. Jadi orang tua jangan takut jangan alergi gitu ya Mbak ya terhadap teknologi, hal-hal digital, tapi juga tadi ambil sisi positifnya, betul. Jadikan peluang tadi. Mungkin harus dibuat strategi khusus ya Mbak, betul, ya untuk pola pengasuhan terhadap anak tadi. Oke Mbak, ternyata sudah ada yang bertanya lagi via WhatsApp nih. Gak ada nama lagi nih, jadi kita panggil kakak aja ya. Sore Kak, izin bertanya, dalam beberapa kasus seringkali orang tua ingin anak terbuka dan mau bercerita tentang masalahnya. Akan tetapi di sisi lain ketika anak bercerita, orang tua justru sibuk dengan ponsel, memotong pembicaraan ataupun langsung menghakimi. Apakah pola komunikasi seperti ini dapat membuat anak kehilangan rasa aman dan keterbukaan untuk bercerita, dan bagaimana pengaruh terhadap perkembangan emosional anak? Bagaimana Kakak? Iya. Oke, menarik ya pertanyaannya Mbak Alda ya. Jadi ini bisa kita kaitkan dengan teorinya psikososial Erikson ya. Mungkin itu berkaitan dengan sosial emosional anak gitu ya. Jadi di teori tersebut Erikson itu menyatakan bahwa anak itu butuh rasa aman gitu ya, rasa aman. Ketika rasa aman itu tidak didapatkan oleh anak, maka tadi anak menjadi malu mungkin ya, atau feeling guilty atau merasa bersalah, atau mungkin menutup diri bahkan gitu ya. Nah, jadi
jika pertanyaannya adalah apakah berdampak, ya tentu ada dampaknya gitu ya Mbak. Ketika memang itu apalagi berlangsung terus-menerus, jadi kan mengikis kepercayaan diri anak gitu, dan mengikis kepercayaan anak kepada significant others-nya sendiri gitu kan, atau caregiver-nya sendiri, misalnya orang tua atau siapa gitu kan. Jadi memang tadi kita kembali lagi ke topik kita bahwa kita perlu hadir secara penuh, secara utuh gitu kepada terhadap anak gitu kan. Jadi kehadiran kita itu betul-betul kita mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu kita merespon dengan hangat gitu kan. Nah itu tentu berpengaruh, dan kita perlu menyeimbangkan proses interaksi itu dan memastikan bahwa kita betul-betul hadir dengan utuh dan penuh perhatian, seperti itu Mbak Alda. Oke, berarti tadi ya kalau terkait dampak, mungkin dampaknya akan banyak ya Mbak ya sebenarnya ya ke sosial emosi, tapi mungkin nanti bisa ada bahasan lebih lanjutnya lagi kali ya Mbak ya terkait dengan tadi pembahasan dampak sosial emosinya terhadap anak seperti apa, karena bahasannya juga cukup luas juga ya. gitu ya. Cukup kompleks ya. Oke. Ini Mbak terkait dengan tipsnya, kita sudah membahas dengan tipsnya nih, hal-hal praktis sederhana tadi ya yang bisa dilakukan di unit terkecil kita, mungkin di rumah gitu ya Mbak ya, dengan orang tua dan anak agar interaksinya juga ada nih di rumah itu. Apa nih tips dari Mbak Karin? Oke. Jadi mungkin untuk orang tua di rumah, ibu, ayah, ataupun caregiver, para pengasuh di rumah, mungkin biar mudah diingat ya, saya coba untuk memberikan tiga poin gitu ya. Yang pertama adalah peka, lalu responsif, kemudian perkaya gitu. Nah, apa peka, responsif, dan perkaya ini? Yang pertama peka. Peka itu kita sebagai orang tua atau caregiver perlu memberikan perhatian yang utuh gitu ya. Tadi sempat saya singgung juga, apa yang anak lihat, apa yang anak rasakan gitu ya tadi ya. Jadi anak merasa didengarkan, merasa diperhatikan gitu. Lalu apa yang sedang anak lakukan mungkin gitu ya. Nah lalu yang kedua itu ada responsif gitu ya. Nah responsif ini juga tadi sempat saya singgung juga, bagaimana kita sebagai caregiver itu dapat menanggapi atau memberikan tanggapan kepadanya atau sinyal yang diberikan kepada anak dengan responsif tuh dengan penuh perhatian dan hangat gitu ya. Jadi kayak misalnya contoh, ibu itu ada kucing gitu ya. Oh iya, kucingnya warna apa gitu. Jadi kita beri warna putih ya gitu kan. Jadi anak merasa oh ibu juga memperhatikan kucing itu ternyata gitu. Dan yang terakhir adalah perkaya. Nah tadi contohnya kucing tadi kan. Jadi perkaya di sini adalah memberikan mengajukan pertanyaan tambahan atau memperluas pertanyaan gitu lah ya, untuk atau memberikan informasi sederhana gitu untuk membantu perkembangan bahasa, misal mungkin menambahkan kosakata anak dan lain sebagainya gitu ya, bisa kognitif, sosial emosional tadi gitu kan. Nah seperti apa, misalnya tadi ibu itu ada kucing, kita bisa kita bisa respon dengan oh iya kucingnya warna apa gitu, oh warna putih, kira-kira kucingnya lagi ngapain ya kayak gitu. Dan jadi kan kita tidak hanya kayak ibu itu ada kucing, oh iya kucing gitu. Jadi ada pertanyaan lanjutan yang bisa memperluas kosakata anak serta meningkatkan perkembangan bahasa dan kognitif anak, seperti itu. Oke, Mbak luar Alda. biasa Mbak Karin, tapi sedihnya kita sudah di penghujung acara ya Mbak Karin, ya sedih sekali karena seru sekali ya perbincangannya. Seru banget tapi Mbak. mungkin ada kalimat-kalimat terakhir nih dari Mbak Karin untuk Sipo Friends ya, khususnya orang tua dalam melakukan interaksi tadi untuk perkembangan anaknya. Mungkin silahkan Mbak Karin. Oke. Mungkin saya bisa bilang bahwa anak itu anak itu sangat perlu interaksi gitu ya. Jadi hubungan antara orang tua sama anak itu sangat diperlukan gitu. Jadi untuk orang tua jangan pernah merasa ingin menjadi orang tua yang sempurna seperti itu, tapi bagaimana kita memanfaatkan momen-momen sederhana dari keseharian kita, misal saat bermain bersama anak atau saat makan bersama, itu menjadi momen yang bermakna bagi anak gitu. Jadi interaksi yang kita bangun itu adalah interaksi yang bermakna dengan menerapkan 3 aspek yang saya sebutkan tadi, peka, responsif, dan perkaya. Seperti itu Mbak Alda. Luar biasa Mbak Karin, terima kasih atas kehadirannya, atas edukasinya untuk Sipo Friends hari ini ya. Semoga tidak bosan untuk ke TPRI Sumsel ya. Terima kasih sekali lagi Mbak Karin. Terima kasih kembali Mbak Alda. Baik Sipo Friends, ingatlah bahwa dalam perkembangan anak, interaksi adalah fondasi dan momen-momen berharga itu adalah
penting untuk anak. Saya Rifda Alda Ufaira dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.